Tuhan mengunjungi saya itu banyak cara, banyak kali. Dia pernah mengutus hamba Tuhan itu datang ke lapas, dan waktu itu saya masuk gereja tapi karena keadaan terpaksa, dan tiba-tiba hamba Tuhan itu ngomong, bicara di atas mimbar. Di antara kamu yang hadir hari ini ada satu orang yang ingin merusakkan diri. Itu saya. Pondok Cerita. Shalom Sobat Cerita, selamat malam, berjumpa lagi bersama saya Handi Jaya Negara dalam program kita Pondok Cerita. Senang sekali kalau hari ini kita boleh bertemu kembali lewat channel ini. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Anda berada. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, seorang hamba Tuhan yang melayani aktif dalam bidangnya. Mari kita sambut Pak Pendeta Michael Senduk. Selamat malam Pak Pendeta. Luar biasa, terima kasih buat kedatangannya, suatu kehormatan bagi kami tim Pondok Cerita. Kalau Bapak Pendeta boleh datang sama-sama mau share sesuatu. Nah, Pak Pendeta, sebelum sebelum tolong lebih lanjut lagi, Ya. Kang, makanya harus berkenalan. Soalnya ini pertemuan pertama kali, betul, Pak. Betul sekali. Boleh cerita sedikit nggak latar belakang Pak Pendeta ini asal dari mana dan sekarang melayani di mana? Oke, ya. Salam sejahtera bagi kita semua yang ada dalam program ini. Saya sangat bersyukur, terima kasih. Tuhan itu baik lewat Bapak kekasih ini, Handi. Saya bisa ada di program ini. Dan sebelum kita lanjut untuk lebih dalam lagi, bagaimana saya bisa mengenal Tuhan itu dan memberi diri seutuhnya untuk jadi alat Tuhan. Nama saya Pastor Jonas Senduk, Michael Jonas Senduk. Saya sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, dan puji Tuhan sementara ini kami dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan umat Tuhan yang ada di gereja GBI, Gereja Bethel Indonesia Peniel yang ada di Menembo Atas. Oh, oke. Sudah berapa lama, Pak? Itu kurang lebih sekitar 6 tahun. Oh, luar biasa. Pak Michael, lanjut saja. Ya. Kita akan segera masuk ke tema. Oke. Dan tema kita pada hari ini adalah hadirat Tuhan yang mengubahkan. Ya. Nah, ini sengaja kita angkat karena saya melihat latar belakang Pak Michael yang diubahkan lewat hadirat Tuhan. Bisa cerita nggak ke Sobat Cerita? Ya, oke, Sobat apa? Cerita yang ada di program ini, Pondok Ceria. Pondok Cerita. Pondok Ceria, sekolah minggu. Ya, Pak. Pondok Cerita. Oke, sorry. Hidup saya itu bukan orang yang baik. Memang hidup dalam orang Kristen, tinggal dalam keluarga Kristen. Tetapi kehidupan itu sangat rusak dan rusak sangat betul. Sehingga saya merasa saya itu tidak ada harga. Saya pada saat zaman saya dulu, saya merasa harga vicin itu 25 biji, satu biji lebih mahal dari diri saya itu. Ya, memang sangat rusak memang. Jadi saya rasa tidak berarti lagi hidup ini. Serusak apa sih Pak Michael? Memang. Jadi karena saya hidup dalam keluarga yang broken home, memang mau dipikir saya kenapa harus ada dalam dunia ini. Nah, jadi banyak cara Tuhan untuk panggil saya, tetapi satu kerinduan saya itu waktu saya mau balik sama Tuhan bukan cuma mau diselamatkan oleh Tuhan, tapi saya rindu saya diselamatkan dan menyelamatkan atau membawa berita-berita kabar baik dari Tuhan. Itu sebabnya saya menolak banyak hal. Tapi satu ketika saya mengalami satu masalah, itu bukan diizinkan Tuhan karena kekerasan hati. Jadi kalau kita dapat kasus seperti yang saya lakukan dulu, yaitu kasus pembunuhan, menghilangkan nyawa orang, itu bukan seizin Tuhan, tetapi itu karena kekerasan hati. Hidup dalam dunia yang sangat luar biasa. Oke, Pak Michael. Jadi akibat dari keluarga yang berantakan, maka Pak Michael berdampak menjadi nakal. Sampai membunuh seseorang. Wah, luar biasa. Terus Pak berarti masuk penjara dong? Ya, masuk penjara. Oke, berapa lama Bapak di penjara? Ya, dalam penjara itu saya divonis hakim selama 10 tahun penjara. Nah, jadi saya mau kasih sebelum kita masuk lebih dalam lagi,
untuk kita yang sudah orang tua, biarlah sesuatu yang baik, yang kebenaran yang diadopsi oleh anak-anak kita. Artinya pertahankan supaya benar-benar kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Karena kalau keluarga itu hancur, jelas anak-anak juga hancur. Iya. Karena itu yang pernah dilakukan iblis di Taman Eden, yang pernah dihancurkan lembaga yang paling terkecil adalah keluarga. Iya. Dan yang terjadi adalah bunuh-membunuh. Oh sorry, jadi balas dendam. Nah, maksudnya kita sampaikan terjadi pembunuhan lah seperti itu. Well, luar biasa. Saya nggak mau mengungkit lagi. Nggak masalah, tidak masalah. Supaya yang anak-anak muda dan orang-orang yang sudah menikah tapi masih suka hidup dalam pesta pora atau dalam duniawi bisa melihat, bisa mulai menyadari bahwa di dalam dunia preman itu tidak ada masa depan. Jadi biarlah malam ini kita boleh buka sesuatu yang ada dalam dunia kegelapan itu. Tidak masalah untuk diungkit kembali masalah itu sudah lama saya kubur, tetapi untuk mengingatkan kembali bahwa yang lebih indah ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi masa lalu Pak Michael ini kelam. Iya, memang rusak. Pak Michael ini bolehnya enggak kita tahu begal sendiri atau geng? Ya, kita memang punya teman-teman. Contoh waktu saya tinggal di depan sini samping wali kota itu, kami punya klub itu kemudian orang sekitar ada 6 atau 5 orang hari itu. Tapi di grup yang lain ada kurang lebih 3 atau 4 orang, tapi saya cuma tinggal di tempat, tapi mereka cuma copet sini, copet sana dan bawa. Baru setelah sudah hasil uang, kita foya-foya lah orang itu. Jadi memang saya pikir hidup ini memang rusak betul waktu hari itu. Oh, jadi Pak Michael ini secara kelompok melakukan aksi kejahatan. Ya, kejahatan. Artinya orang merasa itu hiburan bagi orang dulu. Saya rasa itu hiburan untuk buat kasus, masalah, persoalan itu. Kami pikir itu hiburan. Yang penting kami senang, nggak pusing orang mau susah seperti itu. Merugikan orang itu. Iya, itu memang sangat merugikan dulu memang, tapi kami tidak pernah sadar. Itu sebabnya Anda yang ada dalam program ini hiduplah benar di hadapan Tuhan. That's nice. Nah, ketika Pak Michael melakukan berbagai macam kejahatan sehingga Pak Michael merasa tidak berharga, bahkan sempat masuk penjara. Nah, di titik mana Pak Michael ini berubah, Pak? Kalau di mana kita untuk mengenali Yesus sebagai Tuhan itu pada tanggal 4 Agustus tahun 2006 jam 5 sore. Itu saya masih ingat karena itu titik awal saya datang sama Tuhan. Tapi Tuhan mengunjungi saya itu banyak cara, banyak kali. Dia pernah mengutus hamba Tuhan itu datang ke lapas, dan waktu itu saya masuk gereja tapi karena keadaan terpaksa, dan tiba-tiba hamba Tuhan itu bicara di atas mimbar. Di antara kamu yang hadir hari ini ada satu orang yang ingin merusakkan diri. Itu saya. Karena saya merusakkan diri artinya saya akan cukur ke rambut ini dan tato seluruh badan sampai ujung kaki. Karena saya pikir hidup sudah ada arti lagi. Jadi saya akan buat hidup ini memang rusak. Memang artinya orang mau lihat kita, lebih baik lihat setan daripada lihat kita itu. Itu pikiran saya waktu saat itu. Tapi waktu hamba Tuhan itu datang, dan dia khotbah itu, dia bilang, ingat ada 2.000 jiwa yang sementara menanti Anda, kesaksian Anda di luar sana. Jadi jangan rusakkan tubuhmu itu. Dan Roh Kudus berbicara begini, kamu itu. Saya bilang, Tuhan, bukan saya. Jangankan berdoa, bersaksi pun saya tidak bisa, Tuhan. Bagaimana saya bisa menyampaikan isi hati Tuhan? Sedangkan mau berdoa, mau bersaksi, saya tidak bisa. Oke, jadi pas ketika Bapak di dalam masa tahanan, disitulah Bapak berjumpa dengan Tuhan. Ya, di situ kita berapa kali Tuhan datang kunjungi saya untuk kita kembali kepada jalan Tuhan. Berapa kali? Enggak Ya, langsung. yang pertama kali itu Tuhan datang. Tiba-tiba ada mahasiswa datang lagi pada Desember nanti dengan tema mereka, dia tulis begini, engkau berharga di mataku. Waktu saya masuk di ruangan itu, tiba-tiba mata saya langsung melihat tema itu dan Roh Kudus langsung berkata, kamu yang berharga. Tema itu kamu, itu tujuan kamu. Saya bilang, Tuhan bukan. Saya ini rusak. Saya sudah rusak. Saya sudah hancur. Tapi Tuhan bilang begini, engkau berharga di mataku. Dan tiba-tiba saya mengalami sakit penyakit. Tidak berubah lagi. Gagal ginjal. Itu divonis dokter. Mati, operasi mati, tidak operasi mati. Karena
dokter bilang harus ginjal kita sudah bermasalah. Nah, jadi kita belum bertobat lagi, masih minum mabuk, masih lakukan hal-hal yang tidak berkenan, tahanan masuk kita pukul dan lain dan sebagainya. Nah, tiba-tiba saya mengalami kasus di dalam lagi, mengalami kasus antara sesama narapidana dan dikurung dalam karantina gelap dengan pakaian dalam minta maaf. Dan dirantai seperti rantai-rantai yang dipakai oleh mafia, bukan yang seperti yang dipakai polisi itu. Selama 1 bulan saya ada dalam, dan setelah itu saya dipindahkan ke Tuminting. Saya masuk dari Tondano karena asal saya dari Tondano Pantai, Makalisung. Oh, oke. Makalisung Tondano, Kecamatan Kombi. Jadi saya masuk di kasus di kampung orang Rerer, dan waktu itu saya masuk di Tondano. Dari Tondano saya dipindahkan ke Tuminting karena saya buat kasus di dalam. Di Tuminting juga saya belum berubah, tapi pada tanggal 4 Agustus tahun 2006 jam 5 sore itu di mana titik awal saya datang kepada Tuhan. Tapi berjumpa dengan Tuhan bukan pada tanggal itu. Bulan Juli, akhir bulan Juli, tiba-tiba ada hamba Tuhan. Dia sebagai orang tua rohani saya, Bapak Pendeta Jerry Sanger. Waktu mereka datang beribadah, waktu mereka menaikkan pujian penyembahan, hadirat Tuhan turun. Saya jauh dari tempat ibadah di jamaah Tuhan. Tiba-tiba menangis dan saya merasa tidak layak lagi bagi Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya so ancur, saya so rusak, saya sudah tidak sama seperti mereka yang beribadah. Tapi saya mendengar satu suara berkata begini, seperti audible suara Tuhan. Dia bilang begini, engkau berharga di mataku. Wow, luar biasa. Itu. Nah, dan itu kita belum kembali kepada Tuhan. Jadi bulan Juli akhir itu saya belum datang seutuhnya kepada Tuhan. Dan pada tanggal 4 Agustus 2006 jam 5 sore itu titik awal saya datang kepada Tuhan. Dan mulai hari itu saya lakukan doa dan puasa. Sampai kemarin, karena hari Minggu saya tidak doa puasa, karena saya sudah bilang sama Tuhan, kalau hari Minggu atau kalau kita kerja, kita tidak doa dan puasa, kita tidak berpuasa, tapi doa tetap laksanakan. Oh, oke. Wow, luar biasa ya story-nya. Pak, Anda seorang yang istilahnya kumabal, keras kepala, aduh, di jamaah Tuhan lewat proses yang iya luar biasa. Dan Bapak, maaf Pak, sudah berdamai nggak dengan keluarga yang Bapak? Belum. Kalau untuk itu, kalau saya sudah sih, dan saya sudah pernah ketemu dengan ada beberapa mereka yang punya keluarga, tetapi kalau saya dengar sekarang tidak ada lagi cuman kan nggak mungkin saya harus pergi. Anggap saja itu saya membawa diri kepada mereka. Jadi di acara ini mungkin ada keluarga yang keluarganya yang saya sudah lakukan hal-hal yang tidak berkenan. Saya minta maaf. Siapa tahu Anda yang Anda hari ini, yang sementara nonton hari ini atau ada di program ini, saya minta maaf dengan perbuatan saya yang berapa puluh tahun yang lalu, 20 tahun mungkin yang lalu itu. Iya. Luar biasa. Tuhan mengubahkan seseorang, apapun latar belakang, Tuhan sanggup mengubahkan seorang ketika kita berada di dalam hadirat-Nya. Nah Pak, ketika Bapak di dalam proses, Bapak sudah mengalami jamahan Tuhan, apakah langsung Bapak berubah jadi baik atau mengalami proses lagi, Pak? Oh, itu harus ada mengalami proses. Itu ada jatuh bangun. Tapi jatuh bangun itu tidak sampai tergeletak. Jadi saya waktu mengalami itu dan saya mulai doa dan puasa bahkan berhari-hari sampai orang bilang tinggal kuli bungkus tulang. Karena doa dan puasa terus, hubungan terus, relasi terus dengan Tuhan itu baik, tetapi asitoh kita masih hari ada satu kali kita jatuh lagi, terus dan seterusnya lagi waktu dalam penjara satu kali, karena banyak proses yang saya alami. Dulunya yang cuma tahu pajak, tidak pernah kerja. Setelah kita mulai bertobat, kita mulai cuci piring satu kamar punya, ambil nasi satu kamar punya, di pentrian kita mulai dikecilkan, kita pernah diludahi orang. Ini bukan gampang, tapi kejatuhan saya bukan karena proses itu, tapi karena kelalaian kita dengan Tuhan. Jadi waktu hubungan kita dengan Tuhan mulai kita pending, artinya kita mulai kurangi, di situ kita mulai membuka celah, dan disitulah. Tapi lewat itu kita mendapat satu pelajaran untuk tetap setia dengan Tuhan, tetap bangun relasi dengan Tuhan. Nah, sebelum Bapak masuk penjara itu sudah berkeluarga atau belum? Sudah berkeluarga. Nah, ini yang kita mau sampaikan tadi. Bagaimana respon jadi istri melihat? Ini istri kedua, tapi saya cerita di masalah ini. Jadi saya cowok menikah dengan
istrinya orang dulu. Pelakor Bapak ini. Ya, dulu. Pebinor, Ya. pebinor. Seperti itulah. Itu yang kita bilang tadi, pertanyaan ini bagus sekali dari Pak. Jadi kita bilang waktu itu penjaralah yang memisahkan kita dari istri orang. Nah, jadi saya menikah dengan dia selama 3 tahun lebih, kurang lebih 3 tahun, dan diberkati di gereja, dan pendetanya memberkati apa dipersatukan Allah, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tidak tahu yang ada di samping saya itu istri orang. Jadi waktu saya masuk penjara, dia kembali lagi kepada suami, dan waktu saya keluar dari penjara ketemu dengan istri saya ini yang suaminya sudah meninggal. Oh, oke. Itu yang saya Berarti Bapak tidak langsung bersyukur dong ketika Bapak mengalami. Kalau mau dipikir secara orang bisa bersyukur sama Tuhan, karena di situ Tuhan buka bagi saya setiap masalah itu atau setiap persoalan atau sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, baik oleh kekerasan hati kita maupun diizinkan Tuhan, itu ada maknanya di dalamnya semua. Yes, amin. Iya, betul. Yang penting orang bisa meresponi hal yang seperti itu. Oh, oke. Nah, udah berarti setelah Bapak keluar penjara ketemu istri. Nah, bagaimana respon, berarti masih pacaran dulu kan? Ya. Nah, bagaimana respon istri Bapak yang sekarang ketika tahu Bapak residivis dan latar belakang Bapak yang kacau lah. Ya. Nah, bagaimana respon Bapak ketika dia sudah tahu Bapak bertobat? Itulah yang saya bilang tadi, untuk menyaksikan, sehingga pada hari ini saya bawa istri dan ada satu jemaat datang. Karena saya mau menyaksikan bahwa betapa mulialah hati dari istri saya ini. Dia tidak pernah melihat latar belakang atau apapun yang ada dalam hidup kita, tetapi dia benar-benar melihat ada Tuhan dalam hidup kita. Wow, amazing. Bukan saya lagi angkat istri, bukan, tapi ini kenyataan. Nah, tidak semua perempuan bisa menerima orang itu kalau punya latar belakang yang suram. Ya, paling orang akan lihat, oh, harus latar belakang yang baik, keluarga yang baik, punya penghasilan dan lain dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, Tuhan pertemukan saya dengan seorang perempuan yang hebat. Seperti Alkitab bilang, banyak di luar sana yang lebih baik, tapi engkau yang lebih baik daripada mereka semua. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Istri yang takut akan Tuhan itu yang dipuji-puji suami. Wow, amin. Luar biasa. Sama seperti Kristus ketika dia menerima kita, Ya. mengampuni kita, dia nggak memandang latar belakang kita, tetapi dia mau melihat kita jauh ke depan melayani dia, Pak. Betul sekali. Dan luar biasa istrinya ada di sini. Halo Ibu, luar biasa Ibu mensupport Bapak Michael. Nah, Pak, support system kita di dalam hidup ini yang paling utama adalah keluarga. Ya. Nah, bagaimana menurut Bapak kalau misalnya kan Bapak dari broken home nih. Ya. Nah, support system ini nggak berjalan. Support system apa yang harus kita teman kah, sahabat pelayanan kah yang harus mendukung kita di dalam menopang kita di dalam kehidupan ini? Kalau Bapak kan tadi Kalau istri. untuk saya, kalaupun di dalam keluarga tidak ada yang mensupport untuk kita melayani, tapi satu hal yang saya pegang, sekali saya cinta Yesus dan untuk melayani Tuhan, tetap saya akan lakukan sekalipun tidak ada. Dan saya tidak akan pernah cari sport dari orang lain. Ya, luar biasa. Nah, Bapak ini kan dalam perjalanannya setelah keluar itu nggak mudah. Ya, memang ditolak baik oleh keluarga, ditolak oleh masyarakat sebagian, ditolak oleh pemerintah setempat juga. Ya, orang memang tidak mudah untuk hal yang seperti itu. Karena waktu zaman kita dulu bukan seperti zaman sekarang. Zaman sekarang orang masuk penjara itu orang bilang seperti orang nginap di hotel. Tapi kalau orang berlayar atau pergi cari kerja di luar. Tapi kalau waktu zaman dulu, waktu kita masuk penjara, waktu kita keluar, orang katakan bahwa kita itu ex narapidana, artinya pembuat keonaran dan lain dan sebagainya. Jadi mereka membuktikan betul kita sudah bertobat atau tidak. Karena sebagian besar anak-anak narapidana itu yang bertobat, di dalamnya bertobat sungguh-sungguh, tapi waktu keluar lagi tidak kembali lagi. Karena dengan ini yang kita alami, baik orang keluarga, orang tua, baik dengan masyarakat dan lain dan sebagainya. Iya, penolakan pasti di mana-mana, Pak. Tetap dan ada. itu tidak mudah, malah bisa membawa kita balik lagi. Ya, itu banyak orang balik karena itu.
Karena dulu kita berpikir begini, kenapa teman ini hebat dipakai Tuhan luar biasa, sampai berhari-hari dia doa dan puasa, kok kenapa dia keluar kembali lagi kepada kubangan? Ya kan, ternyata waktu kita keluar, oh ini yang dialami mereka, ini yang dialami mereka. Nah Pak, saya punya juga teman yang pernah masuk penjara. Nah ketika dia keluar, dia dikucilkan. Bapak ada nggak yang teman-teman seperjuangan Bapak yang memandang rendah Bapak? Pura-pura dia ini. Bukan cuma seperti itu juga, bahkan sampai hari ini pun ada teman-teman yang dekat dulu waktu dalam dunia preman atau dunia kejahatan, bukan cuma jaga jarak, bahkan meninggalkan karena mereka berpikir, wah dia sudah bertobat, kita belum. Nah, bukan berarti mereka itu mengecilkan, tapi mungkin mereka minder dengan kita itu. Tapi saya berusaha untuk dekati mereka supaya mereka juga boleh mengenal kebenaran itu. Memang ada hal yang seperti itu. Bukan tidak ada. Di penjara pun waktu saya bertobat, ada orang, kamu pura-pura saja, cuma karena mau cari hukuman ringan, supaya kamu beginilah, diperhatikan oleh pegawai lah, seperti itu. Tetap ada hal yang seperti itu. Dan Bapak memandang itu apa? Bagaimana? Itu Pertama kali bagian proses? waktu kita belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita merasa ini sesuatu sampai kita bilang, Tuhan, mau ikut Tuhan itu ternyata siksa. Iya, kita bilang begitu. Tapi waktu kita mengambil keputusan yang sesungguhnya dan kita lakukan doa dan puasa setiap hari, ternyata dalam doa dan puasa itu kita lakukan sampai hari ini, sampai kemarin, karena hari Minggu saya tidak doa puasa, tidak berpuasa tapi berdoa tetap. Ternyata Tuhan memberikan kuasa bagi kita itu. Kuasa ini yang penting bagi gereja, yaitu mampu menolak dosa. Oh, oke. Nah, Bapak sudah cerita tentang pengalaman Bapak dan hadirat Tuhan yang mengubahkan Bapak sampai pada saat ini Bapak tetap dalam doa dan puasa. Nah, mengapa itu penting, Pak, bagi orang-orang Kristen untuk tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, Pak? Boleh Bapak share atau kasih tips bagaimana yang dari Bapak supaya tetap kuat menjalani itu, karena nggak mudah loh Pak, setiap hari. Jadi ini yang saya mau sampaikan bagi kita semua yang ada dalam program ini. Kenapa penting hadirat Tuhan itu ada dalam hidup kita, dan bagaimana kita bisa merasakan atau membawa hadirat Tuhan itu, atau seperti kita buat satu tema, berjalan dalam hadirat Tuhan dan tinggal diam di dalamnya. Ya kan, banyak orang sekarang jemaat Tuhan waktu masuk ibadah, dia merasakan hadirat Tuhan itu sangat luar biasa. Tapi waktu keluar, jadi kita harus tahu siapa yang bisa membawa hadirat Tuhan itu. Nah, kan seperti itu. Dan bagaimana caranya? Jadi saya itu doa dan puasa dengan satu tujuan, kuncinya karena apa? Saya rasa cuma dengan itu saya mampu untuk berhenti berbuat dosa. Saya mampu untuk berhenti berbuat dosa memang. Karena ada begitu banyak, bukan cuma jemaat, sampai hamba-hamba Tuhan tidak punya kuasa untuk mau berhenti dari berbuat ini. Iya, karena kita masih manusia daging, Pak. Karena banyak orang kan seperti itu dengan alasannya, wah kita kan masih daging. Ya, padahal perbuatan daging telah nyata. Banyak itu. Iya, tidak perlu bicara lagi hari ini. Jadi dalam Galatia pasal 5 ayat 19 dan seterusnya itu kan perbuatan daging. Itu sebabnya saya sampaikan kepada jemaat, jangan pernah keluar dari mulutmu, Anda masih dalam dunia, Anda masih manusia, Anda masih daging. Karena waktu Anda masih ada dalam dunia dan Anda masih manusia dan masih daging, berarti Anda tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Itu Galatia 5 ayat yang ke-19 bilang. Karena perbuatan daging telah nyata. Ya tahu. Jadi pentingnya hadirat Tuhan menjaga kita untuk supaya kita nggak terkontaminasi dengan dosa. Ini yang pertama. Untuk menolak. Ya, diberikan kekuatan bagi Iya, diberikan kekuatan kita secara spirit untuk akan tawaran-tawaran dunia kan. Iya. Nah, betul sekali Pak. Dan ketika kita sudah masuk pelayanan nih Pak. Nah, menurut saya itu hadirat Tuhan adalah hubungan pribadi dan misalnya saya ya Pak, saya melayani, let's say pimpin pujian. Nah, tiba-tiba setengah jam sebelum naik mimbar, saya clash dengan istri atau misalnya saya browsing, tiba-tiba saya terlihat pornografi. Nah, jadi saya nggak kudus Pak ketika melayani. Bagaimana menurut Bapak? Apakah
orang-orang yang saya layani itu akan menjadi nggak kudus, atau Tuhan tetap memproteksi umatnya di dalam hadiratnya? Tuhan melihat hati. Jadi siapa yang datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan, ada perlindungan yang sangat luar biasa. Nah, jadi beberapa hari yang lalu Tuhan buka rahasia seperti ini bagi saya. Mungkin ini bertolak dengan tema kita hari ini. Sebelum kenapa manusia mengalami banyak manusia, atau hampir sebagian besar manusia itu banyak mengalami kecemasan, ketakutan, keraguan, kebimbangan, karena mereka tidak pernah sadari bahwa sebelum mereka bangun di pagi hari, di sepanjang hari itu Tuhan sudah siapkan apa yang mereka butuhkan, baik berkat, makan minum, perlindungan, dan lain dan sebagainya. Yes, karena itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebelum Tuhan menjadikan Adam dan Hawa, Alkitab bilang apa yang dibutuhkan Adam dan Hawa sudah disiapkan oleh Tuhan. Jadi Adam dan Hawa waktu Tuhan jadikan, tempatkan di Taman Eden, mereka tinggal menikmati. Ada begitu banyak orang tidak seperti itu. Karena apa? Karena hati mereka tidak terfokus sama Tuhan. Jadi pentingnya hadirat Tuhan itu bagi kita, yang pertama saya bilang tadi, untuk benar-benar kita menjaga kekudusan terus. Dan toh kalau seperti pertanyaan tadi Bapak bilang, bahwa tiba-tiba kita sebelum melayani, kita buka handphone, tiba-tiba dalam handphone itu kan biasanya masuk jangankan di seringkali kita siaran langsung ada orang kirim ya gambar-gambar porno atau film-film blue, film-film porno. Itu tergantung dari kita mau menikmati itu, mengingini itu, atau kita cuma anggap itu harus dihapus dan lain dan sebagainya. Kalau kita cuma lakukan itu, berarti kita kudus di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita menikmati, artinya ketika kita lihat terus tahan. Nah, ada kan orang dilihat langsung ya. Ini harus kita minta ampun sama Tuhan. Iya. Nah, jadi yang itu dosa yang tidak sengaja dilakukan oleh Tuhan, yang tidak disengaja dilakukan oleh manusia yang akan melayani, itu masih bisa diampuni oleh Tuhan. Tapi jangan kita masih berdosa mau naik mimbar. Ini yang parah, ini yang tidak benar. Itu urusannya langsung dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Iya. Itu sebabnya di jemaat saya sampaikan kepada mereka bahwa semua pelayan altar itu harus ada doa dan puasa. Iya. Jadi ketika kita misalnya itu muncul yang pertama, itu belum apa-apa Pak ya, masih boleh hapus. Ya. Itu jangan orang tanang mata terus. Nah, ini berbahaya. Karena dosa datang pada hari itu untuk menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Beda dengan dosa yang kita sudah buat. Misalnya kita cowok, cewek, kita belum diberkati tapi sudah beranak cucu dulu. Ya kan, sudah banyak begitu dalam ya. Pergaulan bebas. Bisa mengerti kan ayat itu tuh bilang, Alkitab bilang sebelum beranak cucu diberkati dulu. Nah, jadi pelayan-pelayan Tuhan yang masih cewek cowok ya harus jaga kekudusan. Itu mesti dibereskan. Tidak boleh ditutupi dengan kita bermain gitar, bermain musik, jadi WL. Tidak bisa tutupi itu selain kita mengaku, tinggalkan, bereskan dosa itu. Ya. Tapi kalau dosa kita sudah jaga kekudusan, tiba-tiba iblis kan tidak suka. Aduh, kalau dia mau melayani ini pasti, ya kan seperti itu. Nah, jadi dia kasih tawaran seperti ini. Ketika kita buka handphone, tiba-tiba ada sesuatu yang masuk dalam handphone kita, dan usahakan jangan sampai kita nikmati. Itu yang dia kunci. Karena kita diberikan Tuhan mata, tapi jangan sampai nikmati hal seperti itu. Betul artinya sekali. mengingini dalam hati. Karena kita akan berbuat zina. Betul sekali. Ya, jadi ketika sobat cerita, ketika kita melayani, jaga kekudusan Ya, kita. harus. Kalau kita sudah dipercayakan oleh gembala atau kita sendiri sudah mengaku sama Tuhan untuk mau melayani Tuhan, mulai dari hari itu kita mulai jaga mata, jaga mulut, jaga telinga, jaga tangan, jaga hati, jaga kaki, terlebih jaga hati. Jaga hati. Nah, ketika kita ada dosa, kita mengaku di Ya, hadapan harus Tuhan. bereskan. Jangan menjadi orang munafik. Ya, Pak, ya. jangan pelayanan jadi mau tutupi tapi dosa. Nah, tidak ada cerita seperti Iya. itu. Nah, saya teringat cerita Raja Daud ketika Ya. dia jatuh dalam dosa persinahan. Ya. Ketika dia lihat ada Ya, Batseba mandi, dia sih nikmati. Iya, betul sekali. Bukan dia menghindar, tapi dia nikmati, Nah. dia suruh orang untuk ambil Batseba itu. Wah. Dan dosa itu sebelum dibereskan akan ada hukuman Tuhan. Dan orang yang sudah mengenal kebenaran, ini saya sampaikan, orang yang sudah mengenal kebenaran dan melakukan dosa tanpa sengaja ataupun sengaja, tiba-tiba dia tidak bereskan, ketika dia bertobat tetap hukum tabur tuar berlaku. Ya, seperti Daud, ya Iya. tak?
Jadi ada setiap dia sudah ada bertobat, efek. tapi tetap Betul. Saya rasa Tuhan itu adil Ya. dan Maha Pengasih. Selain dia mengampuni, dia adil. Dia adil. Kan Alkitab bilang jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia. Kata setia mengampuni, tapi Dia adil. Apa yang ditabur orang, itu yang dituai. Iya, betul sekali, Pak. Nah, luar biasa cerita Bapak dan tips-tips dari Bapak. Nah, bagaimana sih kasih dong tips yang lain, Pak? Bagaimana cara Bapak membangun hubungan pribadi dengan Tuhan yang selama ini Bapak lakukan? Ya, sampai hari ini juga sehingga ada jemaat yang bilang, wow, kok gembala bisa tanya Tuhan, apalagi yang harus kita lakukan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena saya bukan merasa bosan apa yang saya lakukan yang hari-hari ini. Doa puasa, ada doa dalam satu hari itu 3 kali saya berdoa, ada baca Alkitab terus, setiap hari ada baca Alkitab terus. Dan saya tanya sama Tuhan, apalagi sih Tuhan yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu. Tapi sampai hari ini belum ada jawaban hal yang seperti itu. Berarti Tuhan rasa cukup apa yang kita lakukan. Seperti Daniel, ya toh? 1 hari 3 kali dia berdoa. Iya, menjaga hadirat Tuhan tetap dengan berdoa. Menjaga hadirat Tuhan itu, menjaga relasi dengan Tuhan harus baik dan jangan buat dosa. Dan itu setiap hari Bapak lakukan? Iya, setiap hari. Luar biasa. Harus seperti apa itu hari. Nah, Sobat Cerita, tips dari Pak Michael nih, luar biasa. Bagaimana kita menjaga hadirat Tuhan, lakukan setiap hari dan kalau boleh bersama dengan keluarga. Ya. Oke? Nah, Pak Michael, kita sudah masuk dalam sesi yang terakhir dan terima kasih buat sharingnya. Dan ada nggak ayat yang mau dibagi, Pak, malam hari ini buat Pondok Cerita tentang bagaimana kita hadirat Tuhan yang mengubahkan, atau ada ayat emas yang Bapak pegang dari dulu yang membuat Bapak berubah? Ada nggak? Kalau ayat-ayat itu mungkin terlalu banyak dalam hidup saya. Tapi saya diajarkan Tuhan cuma mau bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi dari dulu saya melayani Tuhan tidak pernah pakai konsep. Konsepnya itu artinya begini, kita tulis dari rumah atau dari kamar, apa yang harus kita khotbah hari Minggu. Nah, jadi kita cuma belajar bagaimana Lebih mengalir, Pak. ya mengalir seperti itu. Tapi orang bukan mengalir dan anyor seperti itu. Ya kan banyak orang bilang mengalir sampai anyor. Jadi hari ini kita sangat bersyukur karena kita boleh ada di tempat ini untuk membagikan kesaksian hidup bagi di program ini. Jadi ada tips yang sangat luar biasa bagi kita untuk tetap menjaga kekudusan itu. Selain Anda untuk doa puasa itu memang penting bagi kita, karena dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-12 mulai di sana ada satu percakapan antara murid-murid Yohanes dan Yesus, dan mereka berkata, kenapa murid-murid kami Yohanes dan murid-murid ahli Taurat Farisi berpuasa, kenapa murid-murid Yesus tidak berpuasa? Kata Yesus begini, jawab Yesus kepada mereka, bagaimana mungkin mereka akan bersedih, bersusah hati, atau firman Tuhan itu kita baca dalam Matius, supaya ini satu ayat jadi pegangan kepada saya. Untuk sampai hari ini saya masih lakukan doa dan puasa. Karena ada ayat ini yang memberikan saya kekuatan dalam Matius pasal 9 ayatnya yang Matius pasal 9 ayatnya yang ke-14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mulai mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah, jadi ayat ini salah satu kunci dalam hidup saya untuk kita selalu lakukan hal seperti itu. Mungkin ada orang yang berkata, kamu terlalu sok-sok rohani lah, harus melakukan itu. Tapi saya merasa ada kekuatan yang sangat luar biasa waktu saya bukan cuma duduk di kaki Tuhan berdoa, tapi diiringi dengan puasa. Jadi seperti itu. Jadi kunci di mana supaya kita masih mau berjalan dalam hadirat Tuhan, yang pertama adalah hidup dalam roh.
Iya. Nice. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 Alkitab bilang, maksudku hidup dalam roh. Kita tidak bisa berjalan dalam hadirat Tuhan kalau kita masih hidup dalam daging. Jadi itu kunci bagi kita adalah hidup dalam roh. Dan yang kedua, bukan cuma hidup dalam roh. Ada orang hidup dalam roh, berbahasa roh itu jago, berbicara tentang roh itu jago, tetapi takutnya akan Tuhan tidak ada. Iya. Jadi pengkhotbah ayat terakhir pasal yang ke-13 dia bilang, yang terutama di sini adalah takut akan Tuhan. Iya. Ini penting. Ada begitu banyak orang sudah tidak takut akan Tuhan. Nanti mau melayani baru baca Alkitab. Nanti mau khotbah baru mau baca Alkitab, baru mau doa dan mau puasa. Nanti mau singer, mau WL, baru mau doa dan puasa. Ini yang berbahaya bagi gereja. Nah, jadi kalau kita sudah memberi diri untuk jadi alat Tuhan, jadi hamba Tuhan, apapun itu, mungkin kita cuma bersih-bersih gereja. Iya. Di hadapan Tuhan sama, mau bersih gereja dan pengkhotbah dan gembala sama 1 dinar, tidak ada beda. Tidak ada beda, tidak ada lebih. Oh, pengkhotbah dibayar Tuhan 2 dinar. Oh, pembersih gereja 1 dinar. Enggak. Ya, Alkitab upahnya bilang sama, tetap 1 dinar. Jadi lakukanlah itu dengan setia dan takut akan Tuhan. Oh, nice. Haleluya. Terima kasih Pak Michael, luar biasa sharing dan tipsnya, dan harapannya sukses terus dalam pelayanan Ya, makasih, dan keluarga, tetap menjadi berkat dimanapun Pak Michael berada. Dan Sobat Cerita, buat Sobat Cerita yang mempunyai permohonan doa, kami akan sangat senang berdoa buat saudara. Saudara bisa menghubungi nomor di bawah ini. Dan kesimpulan dari pembicaraan kita yang panjang, bagaimana kita tetap menjaga hadirat Tuhan adalah dengan berdoa dan puasa. Nah, saya akan mengutip suatu kisah di Alkitab tentang Daud. Bagaimana Daud dikatakan seorang yang mengenal hati Allah. Dan bukan berarti dia kebal dosa. Dan pernah Daud jatuh dalam dosa, tetapi ketika dia ditegur oleh seorang Nabi Nathan, dia berkata, Tuhan, jangan ambil roh-Mu daripadaku. Saudara, apapun hari ini kehidupan saudara, jangan jauh dari roh Tuhan. Benar sekali. Oke. Terima kasih Pak Michael, Tuhan Yesus memberkati. Dan akhirnya saudara, saya Handi bersama Pak Michael Jonas Henduk undur diri dari hadapan Anda. Dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.